kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Hormati Ibu Kepala UPTSD Negeri Makassar, Ibu Sri Mulyani Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati CCP Angkatan 9 Bapak Badrul Ain Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendidik dan Tenaga Pendidikan UPTSD Negeri Makassar. Syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang indah ini, hari Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023 bersama kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 guna mengikuti pertemuan atau pembahasan konferensi tempat yang akan disampaikan oleh JGP teman kita angkatan 9 yang Bapak Badrul Ain Sarjana Pendidikan. Mudah-mudahan acara di pagi hari nanti berjalan lancar mendapat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak yang saya hormati, marilah acara di pagi hari ini bersama kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiyah wa kulli amrin surat Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sambutan sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh Kepala UPTSD Negeri Makassar yang terhormat Ibu Sri Mulyani Sarjana Pendidikan Islam. Terima kasih Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru UPTSDN di Makassar. Yang saya banggakan Bapak Badrul Ain, calon guru penggerak dari UPTSDN di Makassar. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul di sini di ruangan kelas 1 dalam rangka pembahasan atau diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ya. Kegiatan ini adalah bagian dari tugas TGP ya. Praktik baik. Untuk itu minta tolong harus diikuti dengan baik. Apa-apa yang disampaikan oleh Pak Badrul harus diikuti dengan baik karena ilmu ini sangat penting bagi panjenengan semua. Saya berharap di sekolah kita ketika banyak sekali calon guru penggerak, otomatis sekolah kita akan bertambah maju. Untuk itu yang belum mendaftar segera mendaftar. Panjenengan semua ini adalah generasi penerus guru-guru muda yang inovatif, yang kreatif ya. Segera mendaftar. Kalau kemarin masih gagal, harus daftar kembali, diulang kembali ya. Karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Saya ingin guru-guru saya semua mengikuti guru CGB, mengikuti jejak-jejak yang sudah lulus di antaranya Bu Widya, Bu Dwi, ada Bu Kusnul, sekarang ini Pak Badrul, sebentar lagi Bu Heni, dibilang semuanya harus CGB ya. Harapan saya banyak guru CGB, maka lembaga kita akan lebih maju. Pesan saya ke Pak Badrul, tetap semangat ya.
Jangan pernah mengeluh. Yang terpenting bisa membagi waktu. Mana waktu untuk dinas, mana waktu untuk keluarga, mana waktu untuk CGP. Harus balance, berimbang, ya. Sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Tetap semangat, harus semangat, ya. Kalau kita memiliki suatu keinginan, sudah terjun langsung mengerjakan dengan penuh semangat. Itu pesan saya kepada Pak Badrul dan Bapak Ibu yang lain. Jadi demikian pesan saya, mudah-mudahan bermanfaat dan selalu semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala UPT yang telah memberikan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bu Adeyani, yang saya hormati ibu-ibu guru PTSDN. Terima kasih. Next dulu. Perkenalkan, perkenalkan fasilitator dari saya yaitu Bapak Imam Yakin, pengajar praktek Bu Azima. Saya sendiri Bapak Lain selaku CGP Angkatan 9. Hari ini saya akan menyampaikan pembahasan modul 1.4. Saya doakan teman-teman yang belum CGP, nanti yang berniat untuk CGP jangan tertawa, untuk bisa lolos untuk CGP, biar merasakan enaknya gimana. Ya, CGP ini dia 8. Kalau saya angkatan saya 8 bulan. Jadi nanti 1 tahun lagi pertanyaan tolong dijawab ya. Sampai konsentrasi apa enggak? Saya pergi ke Singapura. Badrul pergi ke Singapura membawa baju sama balsam, kan sering ecok soalnya. Jadi baju sama balsam. Yang tahu nanti dapat 200.000. Ayo. Jawabannya, cluenya seperti itu. Saya pergi ke Singapura, tirukan saya pergi, Badrul pergi ke Singapura membawa baju sama balsam. Bisa? Kalau sama ke Singapura membawa apa? Ayo, saya Badrul pergi ke Singapura membawa baju sama balsam. Kalau sama pergi ke Singapura membawa apa? Membawa es krim. Iya. Membawa es krim. Es krim. Ya. Salah. Belum. Dengarkan dulu lah. Badrul pergi ke Singapura membawa baju, balsam sama bakso. Ya. Ayo. Pergi ke Singapura membawa es krim. Benar. Salah. Aku roh. Iya. Kata kuncinya huruf B. Kata kuncinya huruf B. Kata kuncinya huruf B. Jawabannya apa? Nyebutnya Prana apa Badrul? Saya membawa Badrul berarti. Ratna pergi ke Singapura membawa rambutan. Iya, sesuai namanya, bukan Badrulnya. Astagfirullah. Iya. 1.000, benar. Itu, seperti itu ya. Lanjut.
5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas. Ya. Yang kelima, kebutuhan rasa senang. Tuh, next, bisa dijelaskan. Nah, 5 posisi kontrol. Ada 5. 1 penghukum. Sampai tak tanya, ini sama posisinya di mana? Enaknya di mana? Guru itu sebagai apa? 1, ini ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, monitor atau pemantau sama manajer. Menurut sampean posisi di mana? Ketika ada anak misalnya tidak mengerjakan PR, sampean posisi di mana? Misalnya teman, ada murid yang tidak mengerjakan PR. 3. Sebagai teman. Ya. Enggak, kan ada 5 posisi kontrol. Guru itu mempunyai 5 posisi kontrol ketika ada murid yang salah atau berbuat tidak benar menurut keyakinannya. 1 sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Sama manajer, temenan. Misalnya gak manajer. Itu adalah penghukum. Iya. Sampai apa? 5 mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Berarti ini hubungannya dengan konsekuensi. Ya, konsekuensi itu adalah perbuatan konsekuen ketika melakukan suatu perbuatan. Jadi ibaratnya itu efeknya ketika orang itu melakukan perbuatan itu namanya konsekuensi. Gak ada di sini. Apa berarti penghukum? Misalnya aku telat, apa yang pertama dilakukan sampai? Itu hukuman fisik ya, dulu sebabnya apa? Ya berarti teman itu, seperti teman ya. Oke. Tapi teman lo itu bertanggung jawab apa? Tetap ada, cuma pendekatannya. Ini semua ini ada, cuma pendekatannya. Melalui metode 5 ini ada yang menghukum. Kayak saya terus terang ya. Kalau ada murid yang lihat dulu muridnya. Kalau muridnya ini berdasarkan fakta. Kalau muridnya kayak novel, beda lagi. Sebagai teman yang tambah dijajah. Iya. Tapi kalau berlian sebagai teman atau sebagai pemantau bisa. Nah itu jadi karakter murid itu bisa. Tapi karena ini teori, karena saya CDP, saya harus mengarahkan bahwa seorang guru ketika ada murid yang salah atau berbuat yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, harus memposisikan sebagai manajer. Ya manajer itu apa? Posisi mentor di anak guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Oke, Bu Fitri. Oke. Positif menurut Ki Hajar Birosono adalah merdeka, artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Menurut Jens Gosen, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dari kedua ini, kesimpulannya adalah disiplin positif adalah bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai kebajikan universal. Jadi kalau bisa bahwa seorang pendidik itu memunculkan apa ya, ibaratnya untuk motivasi
internal diri siswa. Biar apa? Semangat belajarnya tidak menurun. Oke. Wes, rekam. Ya, motivasi perilaku manusia. Menurut dosen dalam bukunya Restitusi Psikologi menyatakan ada 3 motivasi manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam hidup adalah motivasi yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka yang percaya. Oke, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita melakukan ada 3 tahapan. Coba next. Nah, ini tahapan restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Misal, ini ada videonya sebenarnya. Terus nanti aja ditampilkan. Kemarin yang saya buat peraga itu novel telat. Ketika ada muridnya telat, itu nggak langsung dijastis. Kamu nol enggak? Didudukan dulu, ditanya. Dikuatkan dulu, menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Bahwa manusia itu tidak terlepas dari salah dan khilaf. Jadi kamu kalau telat, yang seperti manusia lah seperti itu. Karena apa? Sifat manusia itu adalah khilaf. Untuk itu ke depan tidak boleh berbuat seperti itu lagi atau telat lagi dan sebagainya. Itu namanya menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, maksudnya gini, tindakannya ketika telat ditanya, benar telat apa enggak? Gitu. Terus alasannya apa? Misalnya bangun kesiangan dan sebagainya, itu digali. Itu namanya validasi tindakan. Terus menanyakan keyakinan, artinya apa? Di kelas itu kan ada sebuah aturan, namanya keyakinan kelas. Perbuatanmu itu tidak sesuai, apa maksudnya gini? Melanggar keyakinan nomor berapa? Karena keyakinan kelas itu kita buat bersama, gitu, antara guru sama murid. Jadi kita perbuatannya dari murid itu yang melanggar, kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa benar perbuatannya itu sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau tidak, kita ingatkan lagi bahwa perbuatan telat itu adalah tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Itu namanya menanyakan keyakinan. Oke, next. Kesimpulan terakhir ya. Peran guru adalah orang tua. Sangat penting untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah. Dan bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka seperti itu. Jadi kita tidak boleh harus justice langsung murid bahwa perbuatannya itu melanggar ini tidak. Kita harus melakukan restitusi melalui 3 tahapan tadi. Sekian dari pemaparan dari saya. Diskriminasi kebebasan modul 1.4 budaya positif. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya buka sesi tanya jawab. Terima kasih waktunya Pak Badrun. Ya, di sini saya memberikan contoh kasus tadi ketika saya di lapangan terkait pelajaran BJK. Nah, di sini yang saya tanyakan itu terkait dengan anak itu agar bisa melakukan kebiasaan. Contohnya itu seperti ini. Misalnya ya, buku itu kan sebenarnya buku itu kan panjang. Nah, tapi nyatanya setiap pelajaran PJOK itu kan 1 minggu sekali. Masa setiap pelajaran PJOK itu selalu saya menemukan buku yang panjang selama 1. Nah, itu yang paling kecil lah, contoh yang paling kecil. Nah, bagaimana cara kita agar menumbuhkan suatu kebiasaan ke anak tersebut biar dia itu sadar diri dan tidak kita yang selalu kuat-kuat
bagaimana cara untuk menumbuhkan hal tersebut menurut Pak Badrul? Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Bunda. Bagus sekali pertanyaan. Balik lagi ke restitusi silakan. Ya, saya jawab dulu ya, nanti satu lagi ya pertanyaannya. Jadi apa ya, kita harus membuat dengan melakukan analisa, yaitu dengan cara membuat segitiga restitusi. Misalnya tadi kasusnya adalah anak yang sering sekali ada anak yang tidak memotong kukunya, bahkan kukunya sampai hitam ya, seperti itu. Nah, anak itu ketika kalau memang apa ya, guru olahraga kasusnya semacam itu terus berulang-ulang, buat aja sebuah keyakinan kelas, kesepakatan bersama dengan siswa satu dengan guru. Nah, buat salah satu poin bahwa ketika anak masuk di kelas PJOK harus keadaan kukunya bersih. Nah, kata-katanya harus berkata apa? Kata positif, gitu. Artinya apa? Tidak bersifat aturan. Jadi itu sebuah keyakinan yang disepakati bersama antara murid sama guru. Biar apa? Biar timbul intrinsiknya atau motivasinya sendiri dari murid. Jangan membuat aturan, buatlah sebuah keyakinan. Kalau keyakinan itu kan usulan dari murid, kata-katanya dari murid. Jadi itu masuk terus di dalam pikiran dari murid sehingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Gitu. Nah, ketika ada murid yang punya panjang dipanggil, diajak untuk melakukan sebuah restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, tanya dulu, buat keyakinan dulu bahwa dia adalah sebagai manusia. Manusia itu ya pernah salah, pernah hilang dan sebagainya. Mungkin pada saat dengan panggil itu murid itu hilang, tidak tahu bahwa ada sebuah keyakinan. Dan tanya kenapa bisa seperti itu? Mungkin punya panjang itu karena orang tuanya nggak pernah memperhatikan, atau di rumah tidak ada ketuaan kuku. Kadang-kadang kita sendiri kan seperti itu. Kalau nggak ada ketuaan kuku kan males. Kadang-kadang pakai ini, ya pakai apa ya? Pakai gigi. Rekam. Itu. Kadang-kadang kan seperti itu dulu. Ya mungkin ditanya dulu kenapa seperti itu. Dan dikaitkan dengan keyakinan kelas. Insya Allah kalau kita sudah melakukan langkah-langkah seperti itu restitusi, insya Allah murid-murid akan melakukan hal-hal yang baik yang kita inginkan. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya, monggo kalau pengen ngatur. Iya. Nah, baik. Kata Pak Badrul tadi itu kan kita harus melakukan analisa restitusi, yaitu berupa kesepakatan bersama. Sebagaimana yang kita tahu, murid-murid kita ketika kita melakukan hal seperti itu, mungkin sepengetahuan saya ya, mungkin 1-2 kali mereka akan melakukan. Tapi ke depannya mereka itu tidak jerat dengan hal tersebut. Kenyataannya di lapangan, anak-anak itu tidak akan jerat kalau tidak ada hukuman. Nah, menurut Pak Badrul, solusi terbaik selain kesepakatan bersama yang bisa membuat anak itu bukan jerah ya, tapi menumbuhkan ya itu tadi lah kesadaran diri ya, itu bagaimana? Ya itu makanya kalau dulu kan memang kita sebagai guru yang zaman dulu, kita kan produk guru yang zaman dulu itu adalah sebuah aturan itu buat siapa saya tanya? Yang saya tanyakan dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dilaksanakan secara berkala. Artinya secara berkala itu bisa sewaktu-waktu diadakan perubahan, penambahan ataupun pengurangan. Misalkan poin 1 tidak boleh terlambat sebelumnya, itu sudah disepakati. Dan selama satu semester anak sudah terbiasa tidak ada yang terlambat. Apakah di semester 2 keyakinan kelas itu tetap seperti itu atau kita bikinnya balik lagi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menyambung dari Bu Mila tadi guru PJOK yang katanya tadi bukunya panjang, rambutnya panjang. Nah, namanya keyakinan kelas ini kan tidak bisa hanya diucapkan, tetapi harus ditempel, diletakkan di kelas sehingga semuanya itu tahu. Ini masukan. Bagaimana kalau kolaborasi? Jadi guru PJOK dan mungkin juga guru agama membuat keyakinan kelas itu juga, kemudian sama-sama ditempelkan di kelas, sehingga anak itu, sehingga kita bisa saling mengingatkan. Guru kelas anak
keyakinan kelas untuk PJK itu apa? Baca di belakang. Oh iya Bu, misalkan seperti itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang pertama tadi, Pak. Yang pertama, iya, keyakinan kelas itu apa? Saklek 1 tahun. Ya, kita harus melakukan evaluasi minimal 2 bulan sekali. Harus kita tinjau, harus kita evaluasi, harus kita refleksi. Keyakinan kelas itu apa sesuai atau masih tetap berlaku atau bagaimana? Harus kita refleksi setiap 2 bulan sekali. Iya, evaluasinya bisa berkembang, bisa berkurang, bisa ditambahi. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah kita harus kurang seharusnya seperti itu? Ada beberapa langkah untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, sosialisasi dulu kepada siswa. Apa itu keyakinan? Yang kedua, membuat kesepakatan bersama. Yang ketiga, selesai melakukan keyakinan kelas, memang harus layaknya itu hasil dari keyakinan kelas itu disosialisasikan kepada murid, terus berkonsultasi kepada kepala sekolah untuk melakukan tanda tangan dan sebagainya itu. Terus setelah itu selesai semuanya, memang harus layaknya harus dijadikan di yang sudah dijangkau oleh murid. Memang kita kan pelajarannya bukan hanya guru kelas atau guru metode. Seharusnya selayaknya memang harus ada kolaborasi antara guru kelas sama guru atau untuk melakukan keyakinan kelasan apa karena di lapangan determinan di kelas situasinya ada perkembangan permasalahan itu yang kita munculkan di keyakinan kelas gitu. Seharusnya layaknya seperti itu. Mungkin itu ya Bu ya. Iya, Oke. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri, kita ya SBK dulu terakhir. Oke, begitu kita saja. Jadi kita mau apa ini? Toko Pak Dundu. Oh iya. Toko Pak Dundu apa? Toko biasa. Toko TK, minyak TK. Apa itu? Lah, toko ini. Pak Dundung aja lucu. Ya, satu Pak Dundu kan sudah. Kalau gini apa? Rentangkan tangan. Astagfirullah itu. Iya, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke singgul bergoyang. Oke, kita mulai ya. Ya berdiri sih kok. Kita mulai 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan di pinggul bergoyang-goyang. Terima kasih semuanya. Mungkin ini akhir ya dari pembahasan atau diseminasi dari modul sertifikat. Saya sendiri berdoa ini kalau guru pembela angkatan 9 dari PT SDN Negeri Pangkasi. Terima kasih untuk semuanya atas waktunya. Semoga apa yang saya ibaskan, apa yang saya diseminasikan bermanfaat bagi semua. Dan saya doakan yang belum CBB dan mau menuju CBB diberi kelancaran sehingga lolos dan merasakan CBB itu semacam apa. Karena saya yakin manfaatnya bagi ini saya masih mau beli 1 aja.